Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novi Indasari dengan NIM 8781988838. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1 sampai 12 dalam mata kuliah kurikulum dan bahan belajar di TK. Modul 1 yaitu hakikat kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir artinya pelari dan curire artinya tempat berpacu. Dalam perkembangannya, kurikulum dapat dilihat secara sempit dan luas. Dalam perkembangan terakhir dengan orientasi kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum diartikan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Kurikulum sebagai program pendidikan memiliki 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan secara erat, saling menunjang, dan saling mempengaruhi. Modul kedua yaitu pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum harus mengacu pada 4 landasan utama, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologis, 3. Landasan sosial budaya, dan 4. Landasan ilmu pengetahuan. Pendekatan dan prosedur pengembangan kurikulum pada umumnya dikenal 2 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Top-down approach, 2. Grassroots approach. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Secara umum, prinsip-prinsip kurikulum meliputi prinsip relevansi, fleksibel, kontinuitas, serta efisiensi dan efektivitas. Modul 3 yaitu kurikulum TK di Indonesia. A. Kurikulum TK sebelum dan sesudah tahun 1968. Sebelum tahun 1968, kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh kurikulum SD tahun 1964. Pada tahun 1968 dan 1976, pada dasarnya tidak jauh berbeda. B. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 1984 disebut juga kurikulum tahun 1976 yang disempurnakan secara menyeluruh melalui pendekatan pengembangan kemampuan dasar. C. Kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 ini mencakup pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari. Modul 4. Kurikulum Taman Kanak-kanak berbasis kompetensi. A. Konsep, karakteristik, dan prinsip kurikulum berbasis kompetensi di TK. A. Menurut Richard 1980, kompetensi adalah kemampuan menciptakan peranan baru bagi seseorang. Menurut Spencer 1993, tipe kompetensi terdiri atas motif, bawaan, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum di Indonesia mengacu pada 11 prinsip, diantaranya keimanan, penguatan integritas nasional, keseimbangan etika, logika, dan estetika, kesamaan memperoleh kesempatan, pengetahuan dan teknologi, keterampilan belajar sepanjang hayat, berpusat pada anak, pilar pendidikan, dan yang terakhir menyeluruh. Modul 5. Hakikat kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak. A. Batasan, prinsip, dan sasaran pengembangan di Taman Kanak-kanak. Pentingnya pengembangan sejak dini, karena usia dini adalah usia yang fundamental. Kegiatan dasar yang harus terpenuhi adalah lingkungan yang kondusif, mendidik dan mengarahkan dengan tepat. Keberhasilan di TK hendaknya dicapai secara menyeluruh. Mengacu pada kurikulum 2004 yang menjadi sasaran yaitu 6 aspek pengembangan. B. Strategi dan jenis kegiatan di TK. Pengembangan di TK bersifat holistik, menyeluruh, atau terpadu yang berbasis tema. Modul 6. Pengembangan kegiatan pengembangan di TK. Model-model pengembangan kegiatan pengembangan yang dapat dikembangkan yaitu model atraktif, model kecakapan hidup, dan pembelajaran kooperatif. Prosedur pengembangan yaitu proses perencanaan suatu kegiatan berdasarkan tema yang akan digunakan. Prinsip-prinsip pengembangan kegiatan pengembangan di TK harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, misalnya bermain sambil belajar. Itu sangat efektif untuk memotivasi anak mengetahui secara mendalam dan spontan. Modul 7. Analisis instruksional. Tujuan instruksional merupakan rumusan kualifikasi atau kemampuan yang harus dimiliki anak setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan instruksional diusahakan mencakup 3 domain, yaitu domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotor. Karakteristik dan teknik pengidentifikasi anak TK terlebih dahulu dibedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan meliputi aspek fisik, tinggi badan, dan berat badan, sedangkan perkembangan meliputi perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan kepribadian. Modul 8. Pengembangan alat
Penilaian kegiatan atau pembelajaran di TK. Konsep dasar penilaian di TK: 1. Bidang pengembangan, 2. Program kegiatan, 3. Penilaian. Prosedur, jenis, dan alat penilaian kegiatan di TK. 1. Perencanaan, 2. Pengamatan, 3. Pencatatan, 4. Tindak lanjut. Modul 9. Materi kegiatan pengembangan. Ruang lingkup materi pengembangan di TK meliputi pengembangan moral, sosial, emosional, kemandirian, bahasa, fisik, motorik, seni. Pengorganisasian materi kegiatan pengembangan di TK terdiri dari pembentukan perilaku dan kemampuan dasar, prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran serta syarat dan prinsip pengembangan sarana pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Sarana pembelajaran harus dapat menunjang tumbuh kembang anak secara menyeluruh, sehingga perlu diperhatikan aman dan nyaman, bermakna, murah, dan mudah diperoleh. Modul 10. Rancangan kegiatan pengembangan. Prosedur pengembangan silabus meliputi kompetensi dasar, pengalaman belajar, dan hasil belajar dan indikator. Penggunaan metode di TK meliputi karakteristik tujuan kegiatan, karakteristik anak yang diajar, tema harus menarik, menantang, dan bermakna. Pemilihan alat permainan sebagai media pengembangan harus memperhatikan aspek perkembangan seperti emosi sosial, motorik, bahasa, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berpikir. Modul 11. Pengembangan rencana kegiatan pengembangan. Pengembangan silabus berbasis kompetensi di TK perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut, yaitu ilmiah, sistematis, relevan, dan konsisten. Pengembangan kegiatan satuan mingguan memiliki berbagai komponen antara lain kompetensi yang ingin dibangun, kelompok usia, alokasi waktu, dan fokus yang akan diberi yaitu tema. Pengembangan satuan kegiatan harian meliputi perencanaan dan dinamika kelas ataupun komponen yang harus diperhatikan yaitu waktu, kegiatan, indikator, dan penilaian. Modul 12. Evaluasi atau program kurikulum di TK. Untuk mengetahui kesuksesan suatu program dapat diketahui dengan cara 1. Kepuasan yang dievaluasi, 2. Sesuai dengan kebutuhan anak, 3. Menemukan aspek pembelajaran, 4. Berhasil mengungkap program, 5. Alat yang digunakan tepat, 6. Objektif, 7. Dilakukan evaluator yang benar. Prosedur dan tindak lanjut evaluasi program kurikulum berbasis kompetensi mencakup dua model, yaitu model kongruen dan model CIPP. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.